Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang soal TWK yang super hot, ya. Nah, soal TWK ini jumlah soal di sekolah kedinasan tahun 2020 itu berbeda nih dengan tahun sebelumnya, tahun 2019, di mana TWK yang biasanya itu jumlah soalnya itu ada sekitar 30, 35. Biasanya kan 35 tuh soalnya. Nah, sekarang dirubah menjadi 30. Oke. Dengan konsekuensi perubahan itu, maka nilainya juga berubah nih. Ya, jadi passing grade-nya dari jumlah soal 30, ya. Nah, ini eh passing grade yang harus didapatkan adalah 65. Artinya kalian kalau jawab benar itu plus 5. Kalau tidak menjawab itu atau salah itu sama dengan 0. Oke, yuk langsung aja kita ngebahas soal TWK yang super hot. Oke, kita ngebahas tentang yang pertama, soal pertama nih. Soal pertama, menjelang Idul Adha, semangat toleransi masyarakat Indonesia terpancar dari aktivitas di dua bangunan ikonis ibu kota Jakarta, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Rasa saling berbagi tanpa mengenal perbedaan keyakinan terejawantahkan dalam penyambutan perayaan Idul Adha. Beberapa umat Nasrani mempersiapkan halaman gereja katedral sebagai tempat parkir dan beberapa yang lain sedang membersihkan halaman di sekitar masjid. Kerukunan, nah ini kata kuncinya ini adalah kerukunan ya. Kerukunan yang ditunjukkan oleh dua umat berbeda agama tersebut menunjukkan bahwa Oke, jadi kerukunan dan ini ada kata kuncinya lagi rasa saling berbagi. Oke. Nah, kalau kerukunan, teman-teman harus ingat nih, kalau kerukunan itu hubungannya dengan persatuan. Oke, hubungan dengan persatuan. Oke. Kalau hubungan dengan persatuan, maka kira-kira mana kunci atau yang dari pilihan A, B, C, D, E yang ada persatuannya? Oke, betul sekali. Ya, jawabannya adalah yang D. Persatuan dapat diwujudkan dengan saling membantu. Oke. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pemerintah terus berupaya menangani dan mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan didukung oleh instansi pemerintah terkait dan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam merawat korban virus corona atau COVID-19. Pemerintah sudah menyiapkan dana 10 triliun. Oke. Jadi ini ada tadi apa ya? Kita menangani, upaya pemerintah itu menangani dan mencegah penyebaran virus, ya kan? Oke, kita garis bawahi. Nah, terus berikutnya beberapa fasilitas kesehatan dibangun dengan sangat cepat. Nah, kalau di Indonesia ini kemarin dibangunnya di Kota Batam ya, di Galang. Dan upaya-upaya lain yang terus dilakukan pemerintah guna meredakan pandemi ini. Pertanyaannya, upaya pemerintah tersebut merupakan bentuk peran negara dalam hal apa? A. Menciptakan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Ketentraman itu berarti kan ada unsur huru-hara kan ya? Berarti pilihan A kurang tepat. Nah, karena tidak ada huru-haranya. B. Melindungi warga negara. Apakah dengan menangani dan mencegah penyebaran virus itu termasuk melindungi warga negara? Oke, ada kemungkinan ya. Oke, coba kita lewatin aja. Yang C. Membentuk solidaritas dan persatuan. Tidak masuk, nggak ada hubungannya. Oke. Yang D. Peningkatan layanan kesehatan. Nah, ini agak mirip-mirip jawabannya hubungan dengan kesehatan, tapi sebenarnya nggak nyambung ini. Bukan, nggak ada hubungannya dengan peningkatan layanan kesehatan dengan menangani dan mencegah penyebaran virus. E. Mensejahterakan rakyat. Jadi pilihan D salah ya. Oke, mensejahterakan rakyat. Nangani virus apa mensejahterakan rakyat? Bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melindungi warga negara. Oke, itu soal nomor 2 ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3.
Soal nomor 3, coba kita perhatikan. Pasien miskin bernama Suparman dibuang oleh petugas rumah sakit umum daerah Dr. Dadi Cokro-Dipo dikarenakan tidak bisa membayar biaya pengobatan. Jadi kasus ini berarti ya kasusnya itu dibuang atau pembuangan pasien. Ia ditemukan warga dengan kondisi sudah meninggal di sebuah gubuk di pinggir jalan dengan jarum infus pada tangan dan sisa perban di kaki. Buntutnya polisi menahan 2 pejabat RSUD Dr. Dadi Cokro-Dipo setelah diperiksa 13 jam dengan tuduhan menjadi penggagas pembuangan Suparman. Bahkan Direktur Utama RSUD itu dinonaktifkan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Kasus pembuangan pasien. Jadi pembuangan pasien. Yang dilakukan di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sila keberapa? Sila keberapa ini? Apa 1, apa 2, 3, 4, atau 5? Yuk pembuangan pasien. Ini pembuangan pasien itu kaitannya dengan apa sih? Masa ada orang dibuang sampai meninggal? Berarti dia punya kemanusiaan enggak? Tidak ada. Berarti ini hubungannya dengan kemanusiaan. Nah, enggak ada rasa kemanusiaan. Kalau kemanusiaan berarti sila keberapa nih? Iya betul, sila kedua. Yuk kita bahas sila kedua ya. Nah sila kedua teman-teman harus tahu nih ada 7 poin. Tapi tidak terlepas dari 7 poin ini, tapi teman-teman bisa menjadikan catatan ini 7 ini harus dimengerti. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ada 5, ada 6, ada 7. Yang pertama itu kaitannya dengan kata kunci dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada kemanusiaan, ada adil, ada juga beradab. Nah, ada adil, ada beradab. Ada 3 poin ini, teman-teman ya harus pahami. Yang hubungan dengan kemanusiaan itu apa saja? Misalkan ini hubungan dengan HAM ya. Jadi sila kedua ini ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Yuk. Yang pertama nilai sila kedua. Kata kunci aja yang kita harus ingat. Apa itu nilai manusia? Nah, yang pertama adalah nilai manusia. Ada manusianya. Apa nilai manusia itu? Ya harkat martabat. Yang kedua, mencintai, ya cinta sesama manusia. Nah, rasa kasih sayang kan? Yang ketiga, tidak semena-mena. Tidak semena-mena. Yang keempat, kegiatan kemanusiaan. Nah, suka melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kelima apa? Nah, ini. Karena kemanusiaan ada adil, ya, yang adil. Yang kelima ini berhubungan dengan berani membela kebenaran dan keadilan. Ini diingat ini jangan sampai lupa ini agak keliwat nih biasanya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keenam. Yang keenam ini sama dengan yang pertama. Apa itu? Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan. Oke. Yang terakhir. Nah, ini yang penting-penting ini nanti saya lingkarin nanti biar teman-teman tahu. Ini hormat dan bekerja sama dengan negara lain. Oke. Nah, yang penting coba ini yang kadang sering kelupaan. Kalau hubungan dengan kemanusiaan kan, yang hubungan dengan manusia kan paham ya? Oke, sudah paham. Tapi yang ini penting, yang nomor 5 ini penting. Yang nomor 7 ini penting. Oke, saya kasih lingkaran yang penting ini. Oke, nilai manusia, cinta kepada manusia, sesama manusia, tidak semena-mena, kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hormat, dan bekerja sama dengan negara lain. Oke, clear ya? Jadi jawaban nomor 3, kan? Jawaban nomor 3 tadi apa? Oke, betul sekali yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Bagi kebanyakan orang, anggota dewan adalah orang yang paling bahagia di dunia. Mantap ini jadi anggota dewan nih. Bergaji besar, fasilitas yang mumpuni, dan banyak lagi privilege lain yang mereka miliki. Namun, di balik keistimewaan tersebut, anggota dewan memiliki tugas yang tidak kalah penting, yaitu terkait fungsi anggaran. Kita catat ya, kita garis bawahi. Ini fungsi anggaran. Oke, yang kita bahas sekarang fungsi anggaran nih. Nah, anggota dewan punya beberapa fungsi, nanti kita jelasin. Oke, fungsi anggaran. Kalau anggaran, teman-teman harus tahu nih, anggaran itu hubungan dengan apa nih? Ya, betul sekali, dengan uang. Oke. Nah, uang. Oke. Nah, berarti ini hubungan dengan RAPBN. Nah, ada catatannya uang dan RAPBN. Yang mana dari jawaban A, B, C, D, E yang ada hubungannya dengan uang dan RAPBN? Yang A, memberikan persetujuan pengangkatan Kapolri, ada uangnya enggak? Iya, enggak ada. Oke. Kita lewatin. Ini tadi diingat ya, ini yang ditanyakan adalah yang bukan tugas dan wewenang DPR dan dalam fungsi anggarannya. Berarti A itu bukan, ya kan? Yang B, memberikan persetujuan atas RU tentang APBN. Oke, jelas ini. Kalau ada tadi biar APBN. APBN tahu nggak apa jangan APBN? Anggaran pendapatan belanja negara. Udah ada anggarannya itu. Yang C, perhatikan pertimbangan DPD atas RU tentang APBN dan RU terkait pajak. Udah jelas nih. Oke, jadi ini fungsi anggaran. Yang ini fungsi anggaran. D, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BK. Oh, jelas. Kalau keuangan, ini tadi kan kata kuncinya udah keuangan nih, keuangan negara. Berarti ini fungsi anggaran. Yang E, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara. Nah, aset ini kan juga uang nih. Maupun terhadap perjanjian berdampak luas bagi kehidupan terkait dengan beban keuangan. Oh, dikuatkan lagi keuangan negara. Oke, jadi jelas ya, yang bukan merupakan tugas wewenang DPR yaitu yang oke, betul sekali yang A. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Yuk, kita bahas soal nomor 5. Banyak ditemukan anak usia sekolah yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau bekerja hanya karena biaya pendidikan yang tidak bisa dikatakan murah. Nah, ini ceritanya anak putus sekolah nih kan, karena nggak bisa ngebayar biaya sekolah. Walaupun sekarang ini ada bantuan dari pemerintah seperti mengurangi bahkan membebaskan biaya sekolah, tetapi kenyataannya pembagian tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan lagi banyak yang dipotong, disunat ini, atau bahkan diambil oleh pihak-pihak tertentu.
kasus di atas bertentangan dengan sila keberapa nih? Tidak bisa sekolah, ya kan? Oke, kalau tidak bisa sekolah ini apa nih? Saya tulis ya, tidak bisa sekolah. Kalau tidak bisa sekolah, ya berarti kan pemerintah seperti amanat undang-undang kan berarti nggak adil tuh ya kan. Nah oke, tidak bisa sekolah berarti pemerintah tidak adil. Artinya pemerintah tidak bisa mensejahterakan rakyatnya kan. Oke, berarti itu hubungannya dengan sila kelima. Oke, jadi pemerintah tidak adil, kan? Kalau tidak adil berarti ada hubungan dengan sila kelima. Oke, keadilan sosial, ya kan? Coba, jadi sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi nggak sesuai dengan sila kelima. Yang perlu dicatat dengan sila kelima itu ada beberapa poin nih. Teman-teman harus pahami nih. Makna yang terkandung di sila kelima. Jadi ini jelas jawabannya E ya. Oke, jawaban E. Coba ini perhatikan. Yang terkandung di sila kelima itu yang pertama adalah gotong royong. Nah, gotong royong. Oke, yang kedua di sila kelima itu adalah bersikap adil. Nah, sikap adil ya. Oke. Yang ketiga itu menghormati hak orang lain. Oke. Menghormati hak orang lain. Oke. Yang keempat, nah, kunci-kunci aja ya. Pertolongan, suka memberi pertolongan pada orang lain. Oke. Yang kelima apa? Oke, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Oke, apa? Pemerasan. Enggak boleh nih. Yang keenam, yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Nah, oke. Kepentingan orang, kata kuncinya lain. Oke, paham ya? Berikutnya yang ketujuh. Ini kaitan dengan makna sila kelima. Oke. Hidup sederhana. Oke, kata kuncinya itu hidup sederhana. Kalau hidup sederhana berarti kan tidak boros. Oke. Yang kedelapan. Nah, ini penting nih. Kalau ada hubungan dengan karya orang lain. Oke. Untuk menghargai hasil karya orang lain. Kata kuncinya karya orang lain. Oke. Ini ada kunci untuk memahami makna dari sila kelima. Jadi yang pertama apa tadi? Gotong royong. Oke. Yang kedua adil, sikap adil. Oke. Yang ketiga hak orang lain. Oke. Yang keempat apa itu tadi? Pertolongan pada orang lain, suka memberi pertolongan pada orang lain. Yang kelima tidak melakukan pemerasan atau menjauhi pemerasan. Ini oknum-oknum ini. Nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan ada seorang oknum penegak hukum yang melakukan pemerasan, maka itu masuk sila keberapa? Nah, langsung aja masuk sila kelima. Nah, yang keenam yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Nah, kepentingan. Yang ketujuh
Hidup sederhana, atau bahasa lainnya apa nih? Tidak boros ya. Ini pejabat-pejabat ini suka boros nih, khususnya ibu-ibunya nih. Yang ke-8, menghargai karya orang lain. Nah, karya orang lain. Paham ya? Jadi kalau kita singkat menjadi gotong royong, adil, hak, suka berpertolongan, pemerasan, tidak merugikan kepentingan orang lain, sederhana, hasil karya. GAHPPKSK. Saya taruh sini. Jadi kalau disusun itu menjadi gini. G A gitu, H 2P 2K S. Nah, ini supaya untuk buat ingatan teman-teman. G gotong royong, ya kan? A adil. H apa tadi H? H 2P. P yang pertama apa? Pinter sekali, pertolongan. P yang keduanya apa? Pemerasan. Ada K, kan itu ada 2 tadi, kepentingan. K1 kepentingan. K yang kedua apa? K yang kedua adalah karya. S-nya apa S-nya? Iya, betul sekali, sederhana. Gampang toh? Nah, gitu. Nah, ini gimana kalau misalkan, ini jangan lupa juga ini. Kalau ada soal kaitannya dengan korupsi. Nah, ini tambahan nih. Kalau ada soal tentang korupsi. Ini korupsi nih. Kalau ada soal korupsi, ini nanti masuknya sila ke-5. Walaupun sebenarnya korupsi itu bisa masuk sila 1, sila 2, sila 3, sila 4. Tapi lebih masuknya sila ke-5. Korupsi itu sila ke-5. Hubungan dengan keadilan sosial. Nah, barang kalau misalkan uang dikorupsi untuk yang seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat miskin, ya nggak bisa karena uangnya dikorupsi. Nah, berarti kan nggak adil. Jadi kalau ada soal-soal tentang korupsi, maka masuknya ke sila ke-5. Bisa dimengerti ya? Jadi soal ke-5 ini jawabannya E. Kita lanjut soal ke-6. Masih semangat ya? Soalnya ini panjang-panjang nih. Ada pernyataan yang panjang-panjang. Nah, ini memang soal tipe HOTS-nya begini. Jadi soal itu panjang-panjang, nanti ngejawabnya agak-agak pusing-pusing sedikit gitu. Tapi tenang, bagi teman-teman yang saat ini berjuang di masuk sekolah kedinasan maupun saat ini sedang mencari bahan-bahan untuk persiapan SKD CPNS di kementerian ataupun di pemerintah daerah. Nah, ini tongkrongin terus channel kita ini ya. Yang ke-6 ini soalnya sebagai pegawai puskesmas pembantu atau pustu, ini Marice seringkali datang terlambat dan pulang lebih awal. Datangnya lambat, pulang lebih awal. Itu dia lakukan karena atasan juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi dia apa nih? Marice ini. Jadi Marice ini ternyata meniru, ya kan? Nah, meniru atasannya. Meniru atasannya. Dengan alasan kurangnya pasien yang berobat ke puskesmas tersebut. Nah, alasannya nggak jadi alasan ya. Kalau nggak ada pasien yang berobat, bagaimana menjemput pasien begitu kan? Nah, pasien lebih suka meminta surat rujukan ke rumah sakit besar di kota tersebut dengan alasan peralatannya lebih lengkap meskipun sebenarnya bisa dilakukan perawatan dan tindakan medis di pustu tersebut. Nah, sebenarnya banyak alasan ya. Kalau kenapa orang tidak mau dirawat di puskesmas begitu kan? Ya, karena mohon maaf ya, stereotip yang berkembang sekarang sampai dengan saat ini, ya layanan dasar di tingkat dasar itu dianggap, walaupun tidak semua ya, dianggap sebagian orang itu kurang baik. Nah, gitu loh. Nah,
Tapi ya mudah-mudahan teman-teman yang saat ini berjuang di jasa layanan kesehatan ya tetap semangat ya, jangan dicontoh nih Marija dan atasannya nih. Oke, tindakan Marija dan atasan tersebut tidak sesuai dengan apa nih? Nah, tindakan apa tadi? Tindakan tidak bertanggung jawab kan ya? Nah, tindakan yang tidak bertanggung jawab. Oke. Tindakan yang tidak bertanggung jawab itu masuk kemana? Kalau tidak bertanggung jawab itu masuknya yang benar A. Kode etik dan perilaku ASN, B. Nilai dasar ASN, C. Profesionalisme ASN, D. Makna anti korupsi ASN, E. Integritas ASN. Oke. Kalau kaitan dengan tanggung jawab itu tidak sesuai dengan apa nih? Kode etik. Oke. Nah, kode etik ASN itu ada kaitan dengan perilaku ASN itu ada di pasal, diingat-ingat nih, siapa tahu masuk nih. Pasal 5, nanti kalian juga bisa cek di internet ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini tentang aparatur sipil negara. Oke. Nah, bagaimana dengan B? B itu nilai dasar ASN, nggak masuk ya. Oke, saya tulisin ya biar kalian tahu juga. Mudah-mudahan masuk menjadi ASN ini. Nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN itu ada 3. At least ada 3. Nilai dasar ASN itu yang pertama, yang pertama itu ada namanya ideologi. Memegang teguh ideologi Pancasila. Oke. Yang kedua, kalau nilai dasar itu ini setia UUD 45, setia pada UUD 45. Oke. Yang ketiga, mengabdi. Nah, mengabdi ke negara. Nah, oke, saya sebut 3 aja ya. Ini ada beberapa lagi. Jadi nilai dasar ASN itu ada 3, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua adalah setia pada UUD 45. Yang ketiga mengabdi pada negara. C salah karena profesionalisme itu kan profesionalisme ASN. Profesionalisme itu kaitan dengan peningkatan kemampuan. Nah, profesionalisme itu kaitannya dengan peningkatan kemampuan. Oke, profesional ya. Yang D makna anti korupsi ASN tidak tepat. Integritas ASN, integritas itu kalau integritas itu hubungan dengan apa nih? Kejujuran ya kan? Iya memang itu nggak jujur, tapi kan sudah diketahui gitu. Tidak jujur yang diketahui ya bukan integritas. Oke, ini salah. Ini salah. Jadi ini dasar ASN nggak masuk. Oke, kaitan dengan tanggung jawab. Jadi pilihan yang tepat adalah A, kode etik dan perilaku ASN. Lanjut soal nomor 7. Bejibun nih soalnya ya. Pernyataannya panjang banget. Oke, nah inilah soal-soal yang model hot sini. Kadang ada pernyataan-pernyataan yang tidak penting itu dimasukkan sehingga kita disuruh nalar kira-kira ini maksudnya apa gitu ya. Oke, soal nomor 7, praktik korupsi telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kata kuncinya apa nih? Teman-teman, tanpa membaca semuanya, kalau ada korupsi, kalau ada korupsi, kira-kira itu, langsung aja kita bahas soalnya. Sikap yang ditujukan pelaku korupsi tersebut tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila sila keberapa? Ingat tadi ya, yang tadi saya kotain tadi. Oke, kalau ada korupsi berarti tidak sesuai dengan sila ke-5. Oke.
Sederhana sekali. Gitu ya. Ini panjang lebar ngebahas tentang korupsi. Gitu kan. Oke. Ingat, waktu kita itu untuk mengerjakan satu soal itu tidak lebih dari 1 menit, bahkan kurang ya. Nah, kurang dari 1 menit lah. Oke. Oke, bisa dimengerti ya. Lanjut ke soal ke-8. Soal ke-8, tindakan kepala daerah masih menjabat atau ini petahana ya. Oke. Yang masih menjabat itu bahasa lainnya petahana. Yang mengharuskan para pegawai negeri di wilayahnya untuk mengerahkan atau menyoblos kembali. Nah, hal ini banyak terjadi terutama di daerah yang jauh dari kota besar karena kurang pengawasan biasanya ya. Akibat menolak, kalau seandainya menolak, banyak pegawai negeri yang dimutasi ke pelosok atau ke daerah pinggiran. Nah, kasus di atas itu bertentangan dengan sila keberapa? Nah, ini kan berarti kan kaitannya dengan pemilu ya kan? Pemilu. Diingat-ingat kawan-kawan. Kalau ada pemilu, ini kaitannya dengan sila keberapa? Iya betul, kalau pemilu sila keempat. Nah, apa? Permusyawaratan dan perwakilan. Ya, ingat ya, kalau ada kaitan dengan pemilu berarti sila keempat. Nah, apa saja sih sila keempat itu isinya? Oke. Nah, jelasin biar enggak penasaran. Sila keempat. Diingat ya. Saya tulis kata kuncinya. Paling tidak ada 2 kata. Ya, tidak lebih ya. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapat pada orang lain. Paksa. Oke. Kata kuncinya paksa. Tidak boleh memaksa. Apapun itu. Yang kedua, ya, mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil putusan. Pokoknya kaitan dengan rapat musyawarah. Nah, gitu kan? Berarti saya tulis musyawarah. Kata kuncinya adalah musyawarah. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Musyawarah atau proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Apa? Keluargaan. Oke. Coba yang pertama tadi tidak boleh memaksa. Yang kedua musyawarah, dilakukan secara musyawarah. Yang ketiga kekeluargaan. Yang keempat, ya. Yang keempat itu akal sehat. Jadi musyawarah itu ada akal sehatnya. Dilakukan sesuai dengan akal sehat. Nah, yang kelima, yaitu warga negara harus memiliki itikat baik dan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu hasil musyawarah. Nah, ini tanggung jawab. Apa? Tanggung jawab. Oke. Yang keenam, keputusan musyawarah harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kepada moral Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, jadi sila keempat itu kaitannya dengan apa nih kalau disimpulkan? Iya, betul sekali. Sila keempat itu hubungannya dengan demokrasi. Ya. Nanti kalau ada soal kaitan dengan demokrasi, maka jawabannya adalah sila keempat. Apa saja isi sila keempat?
tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, yang kedua adalah mengutamakan musyawarah. Ya kan? Yang ketiga apa? Semangat kekeluargaan. Ya ta? Yang keempat apa? Yang keempat itu pengambilan keputusan dengan akal sehat. Ya. Yang kelima itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Yang keenam yaitu kaitan dengan keputusan yang sudah diambil, disepakati, yaitu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, soal nomor 8 paham ya? Jadi ini kaitannya dengan petahana yang mengharuskan. Berarti kan memaksakan kehendak gitu kan? Berarti enggak sesuai dengan sila ke-4. Jadi jawabannya itu apa jawabannya? Iya, betul sekali. Yang D. Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi sila keempat itu hubungan dengan demokrasi. Sila kelima hubungan dengan apa tadi? Iya, sosial. Ya, keadilan sosial. Ada gotong royong, ada korupsi. Nah, itu sila kelima. Jadi mengerti ya? Yuk lanjut. Kita soal ke-9. Soal nomor 9. Pegawai negeri sipil PNS pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus patuh terhadap ketentuan peraturan Bupati Bojonegoro. Jadi ceritanya ada PNS yang di Bojonegoro ini harus patuh nih pada Bapak Ibu Bupatinya sana. Hal ini terlihat dari edaran bagi seluruh pegawai negeri sipil untuk mentaati peraturan tentang penggunaan seragam kerja. Nah, ini ada keputusan, ada peraturan kaitannya dengan penggunaan seragam kerja. Pegawai negeri sipil wajib menggunakan pakaian pada hari Senin, Selasa PDH warna kaki. Pada hari Rabu menggunakan batik daerah atau batik nasional, dan hari Kamis Jumat menggunakan batik Jonegoroan atau dari batik Bojonegoroan ya. Kamis Jumat. Penggunaan batik dalam aturan penggunaan seragam kerja pegawai negeri sipil di atas merupakan salah satu contoh penerapan sila keberapa? Oke, batik ya kan? Batik itu milik siapa sih? Ini kan hubungan dengan batik. Batik itu milik siapa? Iya, UNESCO sudah mengesahkan bahwa batik itu milik Indonesia. Berarti kalau Indonesia ya, ini masuk sila berapa? Iya, betul sekali. Yang ada Indonesianya. Persatuan Indonesia. Sila keberapa nih? Sila ketiga. Oke, jadi jawaban langsung aja ya. C, sila ketiga. Lanjut. Oke, soal nomor 10. Pahami pernyataan berikut. 1. Larangan merusak hutan pada suku Kajang Tanah Tua di Sulawesi Selatan. Yang 2. Orang Batak Tapanuli dilarang melakukan pernikahan yang bermarga sama. Nomor 3. Pengendara sepeda motor dilarang tidak menggunakan helm ketika berkendara. Ini nggak boleh berkendara kalau nggak bawa helm gitu maksudnya. Yang keempat, seorang anak dilarang menggunakan tangan kanan sedang hendak makan. Seorang anak dilarang menggunakan tangan kanan. Yang 5, di Bali terdapat suatu larangan, yaitu larangan menguburkan jenazah. Menurut pernyataan di atas, yang merupakan contoh dari norma adat atau custom adalah ini yang adat ini ya. Oke, kira-kira mana nih? Adat itu larang merusak hutan. Oke, benar. Yang satu benar ya. Terus satu yang ada hubungannya adat ya. Orang Batak ini kan. Nah, kalau 3, oh enggak. Dia menggunakan tangan kanan. Malah di luar menggunakan tangan kanan. Yang enggak boleh itu lah tangan kiri. Oke, jadi yang benar 125. Mana 125? Oke, yang C. Gampang sekali ya. Oke, lanjut. Soal nomor 11 ini nyinggung sedikit tentang sejarah. Jadi kemarin itu ada beberapa alumni kita yang mendapatkan soal sejarah seperti ini. Ya, maka teman-teman kita suguhkan soal seperti ini. Nomor 11, sebelum disempurnakan oleh Insinyur Soekarno, lambang Garuda Pancasila terlebih dahulu dirancang oleh siapa nih? Tahu nggak kira-kira?
Iya, lambang Garuda itu dirancang oleh Sultan Hamid II. Nah, Sultan Hamid II ini, kalau ada Sultan Hamid ini dari mana? Pontianak. Kalimantan ya kan? Oke. Terus kemudian disempurnakan oleh Bung Karno. Bukan Muhammad Hatta ya, bukan Muhammad Nasir, bukan Rahman Usman. Oke.